Hai semuanya, ketemu lagi bareng gua Dino Monster ID. Hari ini kita mau nge-recap sebuah film yang berjudul Snake 2, menceritakan tentang para wisatawan yang terdampar di pulau yang dipenuhi dengan banyak monster raksasa. Di mana di sana mereka harus berpikir bagaimana caranya supaya bisa keluar dari pulau itu. So kalau gitu langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan segerombolan wisata yang terlihat lagi berlibur di sekitar pesisir pantai Nigeria. Tepat di pinggir kapal, ada seorang anak perempuan yang bernama Huan dan juga ayahnya yang bernama Gong. Kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya Huan, jadi sang ayah memberikannya sebuah hadiah. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya adalah walkie-talkie. Melihat hadiah tersebut, rupanya Huan nggak suka, karena dia mungkin pengennya handphone baru kayaknya. Nah, nggak berapa lama kemudian, para wisatawan ini dikejutkan dengan kemunculan sekelompok lumba-lumba yang melompat dari dalam air. Namun, apa yang dilakukan para lumba-lumba ini sebenarnya bukan kepengen atraksi, melainkan mereka itu lagi menghindari seekor makhluk raksasa. Monster dengan ukuran besar itu bahkan sempat menabrakkan dirinya ke kapal, sehingga membuat para wisatawan panik dan ketakutan. Keadaan bahkan menjadi nggak terkendali ketika kapal tersebut perlahan-lahan mulai terbalik dan membuat orang-orang tercebur ke dalam air. Di momen ini, Gong berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan putrinya. Tapi sayangnya dia dan putrinya itu harus ikutan terjatuh bersama semua orang. Beberapa jam setelah kejadian tadi, Gong terbangun di sebuah pulau bersama dengan orang-orang yang masih selamat. Tahu kalau putrinya menghilang, Gong mencoba mencarinya. Di sini dia sempat mendengar suara Huan lewat walkie-talkie. Gong dan yang lainnya kemudian mengetahui kalau nggak jauh dari lokasi mereka, ternyata ada juga beberapa orang yang masih selamat. Namun sialnya, orang-orang itu nggak sadar kalau di belakang mereka ada seekor ular raksasa. Dalam kejadian itu, Gong harus melihat kalau putrinya dimakan hidup-hidup sama si ular raksasa. Namun di sini, Gong sempat mendengar sinyal dari walkie-talkie, yang mana dia kemudian berpikir kalau kemungkinan putrinya itu masih selamat. Karena itu, Gong lalu berniat mencarinya. Awalnya orang-orang nggak mengizinkannya untuk pergi, karena berbahaya, apalagi kalau harus ngelawan ular sebesar itu. Tapi tiba-tiba, ada beberapa orang yang memilih untuk ikut mencari ular itu. Di antara mereka, ada seseorang yang bernama Mao, yang rencananya dia ini akan memimpin misi pencarian. Nah, ketika Gong dan yang lainnya udah pergi, orang-orang yang tinggal di pantai mencoba mencari bantuan lewat panggilan telepon. Tapi apesnya, beberapa dari mereka malah dimangsa sama seekor makhluk misterius yang bersembunyi di dalam hutan. Sementara itu, di sarangnya, si ular raksasa mulai memuntahkan semua orang yang udah dia makan. Setelah makhluk itu pergi, ada beberapa orang yang masih selamat, dan salah satunya adalah si Huan. Nah, sadar kalau nggak bisa keluar dari sarang ini dengan cara memanjat, mereka lalu mencoba memeriksa keadaan di sekitar. Yang secara nggak sengaja nih, mereka menemukan kalau di tempat ini ada banyak banget telur milik si ular. Huan sempat memperingatkan supaya jangan memegang telur itu, karena kalau itu dilakukan, maka apapun yang ada di dalamnya bakal keluar dan memangsa mereka semua. Tapi ada satu bapak-bapak nih yang entah karena dia kelamaan ditelan ular apa gimana, tiba-tiba dia malah kepengen menghancurkan itu telur, yang akibatnya keluarlah satu anak ular. Melihat si ular keluar, mereka lalu bersembunyi di balik bebatuan. Nah, pas sedikit lagi posisi mereka bakal ketahuan, tiba-tiba si anak ular mengubah arahnya. Rupanya, ada seorang wanita yang masih hidup dan terlihat meminta tolong.
Di lain sisi, Gong dan kelompoknya memutuskan untuk beristirahat setelah mereka gagal mengikuti jejak dari si ular raksasa. Di sini mau melihat semacam cairan hitam yang menetes dari dalam pepohonan. Nah, tepat di sebelah pohon tersebut ada seorang kakek yang kayaknya udah kebelet pengen ngerokok. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba api yang ada di korek langsung membakar cairan tersebut, yang ternyata cairan itu mudah terbakar layaknya bensin. Nah, pas lagi mau mencari tahu tentang kenapa pohon tersebut bisa mengeluarkan cairan seperti itu, tiba-tiba Gong mengalami halusinasi, di mana dia melihat semua orang tersenyum. Terus udah gitu, dia juga ngelihat Huan putrinya, dan bahkan seekor ular yang sekarang ada di hadapannya. Untungnya, Mao dengan cepat berhasil menyadarkannya, yang ternyata halusinasi itu disebabkan oleh asap yang berasal dari cairan misterius tadi, yang secara nggak sengaja terhirup oleh si Gong. Tapi bukan cuma Gong aja, yang lainnya juga berhalusinasi. Namun bedanya, mereka berhalusinasi sambil tertangkap oleh tanaman hidup. Lagi-lagi Mao berusaha menolong, namun sayangnya ada satu orang yang menjadi korban, di mana dia harus ditarik dan kemudian digantung di batang pohon. Sementara itu, di dalam sarang ular, orang-orang yang selamat ini berhasil membunuh anak ular yang sebelumnya memangsa seorang wanita. Si bapak yang tadi udah membuat anak ular menetas dengan tanpa kenal lelah, terus aja memukuli ular yang udah mati itu. Keadaan bahkan sempat memanas ketika si bapak berantem dengan seorang pemuda yang terlihat sangat ketakutan. Balik lagi keluar, Gong dan yang lainnya kini beristirahat sebentar untuk mengisi tenaga mereka. Nah, dua orang dari kelompok ini lalu berniat melakukan sesuatu. Seorang pria berbaju biru yang bernama Feng pergi ke sungai untuk mengambil air, sementara Abang Gondrong berbaju loreng pergi ke tempat lain untuk buang air. Ayo tebak, yang mana yang bakalan ketemu monster duluan? Jawabannya adalah Feng. Karena begitu kabut tebal mendadak muncul, Feng tiba-tiba diserang oleh ikan piranha terbang. Bukan cuma satu, melainkan sekampung. Karena panik, Feng malah kabur ke arah teman-temannya, yang alhasil mereka pun juga ikutan diserang sama piranha. Dalam kejadian itu, Mao dan si Abang Gondrong sempat terkena gigitan. Sampai kemudian mereka akhirnya berhasil menghindar dengan berlari keluar ke tempat yang gak berkabut. Jadi kalau di dalam kabut, piranhanya bisa terbang ternyata. Nah, belum lama setelah mereka beristirahat, Mao rupanya menemukan kalau ada sebuah jejak kaki raksasa yang mencurigakan. Dari sana, kemudian cairan aneh terlihat terjatuh tepat di bajunya si Feng, yang ternyata itu berasal dari seekor lintah yang ada di atas pohon. Di saat semua orang mulai ketakutan, tiba-tiba sebuah tentakel muncul dan menangkap lintah tadi, yang rupanya itu adalah milik seekor monster katak. Dalam serangan tersebut, si kakek hampir aja dimangsa, sementara si Abang Gondrong yang mencoba menolongnya malah terkena cairan yang membuat wajahnya terasa panas. Katak raksasa ini benar-benar gak mau melepaskan buruannya, yang mana hal itu membuat Hong dan yang lainnya terpaksa harus berlari demi menyelamatkan diri. Namun di saat kondisi mereka udah terdesak, tiba-tiba muncul si ular raksasa yang dengan cepat memangsa monster katak tanpa ampun. Dari sana, para survivor yang tahu kalau mereka juga bakal jadi sasaran selanjutnya, kemudian memilih untuk kabur. Si ular tentunya nggak akan membiarkan buruannya lepas begitu aja. Kejar-kejaran pun terjadi, yang mana hal itu menyebabkan mereka panik dan mencoba bersembunyi, dan bahkan di batang pohon yang kecil sekalipun. Nasib sial menimpa si Abang Gondrong ketika posisinya akhirnya ketahuan sama si ular raksasa.
Belum selesai sampai di situ, 4 orang yang tersisa harus kembali berlari dari kejaran si ular. Dalam kondisi ini, mereka memutuskan untuk melompat ke dalam kubangan air lumpur. Sehingga dengan begitu, suhu tubuh mereka nggak akan terdeteksi oleh makhluk itu. Nah, karena udah kehilangan mangsanya, si ular lalu kembali ke sarangnya, yang kemudian mengagetkan orang-orang yang ada di sana. Untungnya, mereka bisa dengan cepat bereaksi dengan cara pura-pura mati. Tapi ketika si monster tahu kalau salah satu anaknya mati, tiba-tiba dia langsung marah, di mana makhluk itu kemudian pergi dari sarang untuk menuntut balas. Nah, setelah si ular menghilang, sekarang giliran satu telur yang mulai menetas, yang mana hal tersebut membuat mereka jadi panik. Teriakannya Huan kemudian terdengar oleh Gong, yang langsung bergerak menuju ke arah suara itu berasal. Nah, di dalam sarang, seekor ular yang baru menetas, yang kebetulan melihat Huan di hadapannya, kemudian menganggapnya sebagai ibunya. Huan yang tahu akan hal itu lalu memperingatkan salah seorang wanita supaya tetap tenang dan jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Namun ular itu tampaknya terganggu ketika mengetahui 3 orang yang lain yang membuat keributan, di mana si bapak yang ini nih berhasil melarikan diri. Sementara itu, orang-orang yang terus mencari sarang ular tiba-tiba menemukan kawat besi yang tersangkut di kakinya si Gong. Nah, setelah diselidiki, ternyata kawat itu mengarah ke sebuah rumah yang udah nggak berpenghuni. Rupanya tempat ini dulunya merupakan sebuah laboratorium militer untuk melakukan eksperimen biologi terhadap berbagai macam makhluk hidup. Beberapa waktu kemudian, secara nggak sengaja mau menemukan sebuah alat komunikasi yang kemudian berhasil dia perbaiki menggunakan beberapa bahan kimia untuk mengisi kembali baterainya. Nah, pada saat mau mulai mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan lewat kode Morse, tiba-tiba si bapak yang kabur dari sarang ular muncul di tempat mereka. Nah, uniknya pas ditanya apakah masih ada orang yang selamat, si bapak yang satu ini malah bilang semua orang udah pada tewas. Pagi harinya, Gong dan yang lainnya terbangun ketika mereka mendengar suara helikopter. Dari sana, semua orang lalu bergegas keluar dan mencoba memberitahu posisi mereka berada. Tapi sayangnya, helikopter tersebut nggak melihatnya. Nah, di momen ini, Gong tiba-tiba memberitahu kalau dia sebelumnya mendengar suara putrinya dari walkie-talkie. Awalnya, si bapak ini tetap mencoba mempengaruhi yang lainnya supaya jangan pergi ke sarang ular, karena menurutnya semuanya udah pada mati. Tapi begitu mendengar suara yang membuktikan kalau putrinya masih hidup, seketika aja si bapak yang udah ketahuan bohong langsung kabur untuk mengejar helikopter penyelamat. Dari sana, si bapak bertemu dengan si kakek yang tiba-tiba langsung menyerangnya. Si kakek mungkin udah benar-benar kesel karena si bapak ini sebelumnya udah berbohong. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun sayangnya, si kakek harus mati setelah si bapak membunuhnya. Sementara itu, Gong yang terus menghubungi putrinya demi menemukan lokasi sarang ular harus berpacu dengan waktu. Karena telur yang ada di dalam sarang itu kini mulai menetaskan lagi anak-anak ular. Nah, ular yang sebelumnya menganggap Huan adalah ibunya tiba-tiba muncul dan berusaha menghentikan ular-ular yang lain. Singkat cerita, Gong pada akhirnya bisa menemukan putrinya itu bersama dengan satu orang kapten dan juga seorang wanita yang ternyata dia ini merupakan temannya Feng. Dari sana, Gong kemudian mencoba menarik mereka berdua untuk keluar menggunakan batang pohon. Tapi seketika aja Gong menghentikan aksinya itu pada saat dia menyadari kalau induknya para ular melihat ke arahnya. Untungnya Mao bersama dengan Feng datang membantu sehingga dari sana Gong bisa menyelamatkan putrinya itu. Dan itu juga berkat bantuan si kapten yang rela mengorbankan dirinya demi membiarkan kedua wanita itu selamat. Di sisi lain, pertarungan pun terjadi yang tanpa diduga Mao dan Feng rupanya berhasil membuat si ular jadi pingsan. Namun ternyata itu nggak bertahan lama karena setelah mereka bisa berkumpul kembali, tiba-tiba si ular bangkit dan mulai mengejar mereka semua. Nah, sial bagi si bapak. Dalam keadaan panik, beliau ini sampai nggak hati-hati, di mana dia malah terjatuh ke dalam sarang ular.
balik lagi keluar. Di tengah pelarian, Mao dan Feng tiba-tiba sadar kalau mereka begini terus, mereka bakal mati semua. Dari sana, mereka tiba-tiba memutuskan untuk berpisah dan mencoba mengalihkan perhatian si ular. Dan ternyata berhasil, dimana sekarang si ular itu memutar arah dan memburu mereka berdua. Nah, ketika lagi bersembunyi, Mao kepikiran nih untuk menggunakan cairan yang bisa terbakar. Tapi karena si Feng nggak sengaja membuat posisinya ketahuan, akibatnya Mao terpaksa membuat si ular kebingungan. Dimana akibatnya si ular tersebut mengubah arah menuju ke arah Gong dan yang lainnya. Yang kebetulan si Gong ini pengen balik lagi ke dalam hutan untuk membantu Mao dan juga Feng. Dengan penuh amarah, Gong lalu mencoba menyerang makhluk itu menggunakan tombak. Tapi apa daya, makhluk tersebut masih terlalu kuat jika harus dilawan dengan cara seperti itu. Nah, pada saat Gong sedikit lagi bakalan dimangsa, tiba-tiba Mao datang untuk memancing si ular. Pada saat itu berhasil, Mao dengan cepat berlari kembali ke dalam hutan dan membawa ular tersebut ke arah tempat di mana cairan berwarna hitam berada. Setelah dipastikan mati, ternyata Gong menemukan kalau putrinya itu masih berada di mulut si ular. Dengan cepat, Gong dan yang lainnya lalu berusaha untuk mengeluarkannya, sambil berharap kalau anak perempuannya itu masih bisa diselamatkan. Namun ternyata nggak selamat cuy. Nggak mungkin lah bisa hidup lagi setelah tertelan ular dan ditambah dibakar hidup-hidup. Itulah tadi alur cerita film Snake 2. Tumben, film Chinese endingnya nggak bahagia ya. Tapi bohong. Nah, di bagian penutup, ternyata... Oke, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.